Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas tentang generasi sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa butuhnya kita mengenali cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk generasi di zaman itu, sehingga kita bisa melaksanakan dan menirunya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk generasi sahabat dan anak-anak mereka dengan sentuhan yang luar biasa sehingga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan perubahan serta semangat berjuang di dalam menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di tempat ini mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan pula untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kita lanjutkan pembahasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi awal dari umat ini. Di antara metode beliau, wa yabta'id sallallahu alaihi wasallam katsiran an laumihim wa itabihim. Di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi atau mendidik zaman anak-anak di zaman dahulu atau generasi awal dari umat ini, di mana Nabi SAW menjauhkan dirinya dari mencelah dan mengusir serta menggunakan kata-kata yang tidak baik untuk para sahabat di masa itu. Nabi SAW tidak menggunakan celaan. Nabi SAW tidak menggunakan kata-kata yang kasar, yang kemudian kalimat itu bisa merubah, bisa memberikan pengaruh besar di dalam diri generasi awal dari umat ini. Bahwa adalah sebuah bentuk metode yang salah di dalam mendidik generasi. Bila mana mereka bersalah, kita celah dengan kesalahannya, lalu kita tidak berikan kepadanya harapan untuk bisa berubah. Terkadang ada orang tua yang subhanallah melihat satu kesalahan atau dua kesalahan anak, seakan-akan sudah kiamat dunia, seakan-akan tidak ada lagi harapan kalau anak ini bisa berubah. Padahal Nabi SAW tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat itu. Yang Nabi SAW memberikan ruang kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bisa berbenah, untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah menggunakan celaan. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kata-kata yang tidak baik di dalam memperbaiki generasi di zaman itu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam ab'adun nas an dzalik. Nabi sangat jauh dari pendidikan yang menggunakan kata-kata mencela, menjelekkan, merendahkan. Nabi tidak menggunakan kalimat itu. Fama kana yukthirul itab al-mu'ib, wa ma kana yukthirul itab lit-tifl wal laum ala tasarrufatin ma. Meskipun anak-anak di masa itu ada kesalahannya,
ada kekhilafan, sikap yang tidak tepat dilakukan oleh anak di masa itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan kata-kata celaan, hinaan. Walaupun perbuatan anak-anak di masa itu sungguh sangat tidak diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bihadzal maslak sallallahu alaihi wasallam innama yaghris fi nufusit tifl ruhul haya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan pada jiwa anak-anak itu adalah ruh, ya, rasa malu, perasaan seorang hamba malu jika melakukan hal tersebut. Wa yunammi fihi fadilatul intibah wal mulahadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan rasa malu pada diri anak. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menghidupkan perasaan anak agar anak itu betul-betul memiliki kepekaan. Wal irtibat bidzalikal khuluqil azim. Bagaimana anak-anak ini memiliki akhlak yang agung, sangat terikat dengan akhlak yang mulia. Wa kullu hadha dhahara fi Anas alladhi yasifu tarbiyatal 'aliyata allati rabbaha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, ya, dari kalangan para sahabat yang kita lihat bagaimana hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Anas menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, menjadi pembantu Rasulullah. Karena di antara kisahnya, ketika seluruh sahabat datang membawa apa yang mereka bisa berikan ke Nabi SAW, ketika Nabi datang dari Mekah menuju Madinah dalam rangka hijrahnya, maka ibu Anas dengan senang hati membawa, ya, putranya yang masih kecil, lalu dia katakan, ya Rasulullah, hadza Unais. Dia katakan, ya Rasulullah, ini Unais, panggilan kesayangan untuk Anas, putranya. Dia akan membersamai kamu, silakan perintahkan apa saja yang engkau inginkan wahai Rasulullah. Seorang ibu yang cerdas. Orang semua membawa apa yang mereka punya dari sisi harta, tapi ibu Anas menyerahkan putranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Anas mendapatkan keutamaan, kelebihan yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dia mendidik dan menegur anak-anak di masa itu. Maka Anas menceritakan, saya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi ma qala li uffin wala lima sana'ta wala ala sana'ta. 10 tahun aku mengabdi membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mendengarkan satu kalimat uff. Ini menunjukkan kata kasar, ya, kepada pembantu. Dan tidak pernah aku mendengarkan lima sana'ta, kenapa engkau buat itu? Atau bila mana ini tidak kerjakan ala sana'ta, tidakkah kamu kerjakan? Bayangkan, tidak ada Nabi SAW menanyakan hal itu ke Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi riwayatin fama amarani bi amrin fatawannaitu anhu aw daya'tu fala minni aw fala mani fa illa mani ahadun min ahli baiti qala da'uhu falau quddir aw qudiya ay yakuna kan. Subhanallah, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Anas menceritakan, selama aku 10 tahun di rumah Rasulullah SAW membantu dia, tidak pernah dia mencela saya. Tidak pernah, ya, ketika aku lambat mengerjakan sesuatu, dia pernah Rasulullah SAW mencela saya. Tidak pernah satupun kalimat keluar dari lisan Rasulullah SAW. Bila mana keluarganya mencela dia atau menegur Anas, maka dia katakan tinggalkan, biarkan Anas. Ya, maka bila mana dia mampu mengerjakan, maka ia kerjakan. Dan itu apa pasti akan terjadi. Bayangkan kesabaran yang luar biasa, lapang dada yang sangat baik, yang sangat tinggi, sikap yang
memberikan perhatian kepada anak-anak. Qad yaqulu qail wa nahnu law fa'alna hakadha fa innal walada yasta'jir wa lan nastati' an nusaytir alayhi aw narshiduh. Walakinni aqulu falima lam yatajarra Anas ibn Abbas aw Zaid ibn Haritha wa ibnuhu Usama ibn Zaid wa abna' Ja'far wa abna' al-Abbas wa ghairuhum mimman tarabbu ala yadi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja mungkin orang mengatakan Anas tidak mungkin ya melakukan atau mengatakan sesuatu. Ya, nahnu law fa'alna hakadha, ya kalau kita lakukan hal seperti ini kata sebagian orang, maka anak ini akan ya ngelunjak kepada kita. Kalau anak misalnya dibiarkan begitu, anak ini kita khawatirkan akan melawan kita. Ya. Dan kita tidak akan mampu untuk menguasai sang anak. Kalau kita lihat kisahnya seperti itu, ketika Anas misalnya salah dibiarkan oleh Nabi SAW, kita mulai berpikir hari ini kalau kita tidak tegur anak kita bila mana melakukan satu kesalahan, maka apa? Kita merasa bahwa anak ini akan melawan kita, atau mungkin tidak menghargai kita, atau mungkin sulit kita untuk menasihatinya. Maka di sini aku katakan, kata Syekh, ya falima lam yatajar Anas. Kenapa Anas tidak begitu berani? Ibnu Abbas juga tidak, Zaid bin Harisah juga tidak, Usama bin Zaid juga tidak, abna' Ja'far, ya, wa abna' al-Abbas, anaknya Ja'far, anaknya Abbas, dan siapapun selain mereka yang di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru a'laman finnas wa immatal huda. Semuanya menjadi orang-orang hebat. Menjadi orang-orang hebat. Ulama. Walimadza lam yatajar haula'i aw ba'dhum? Kenapa mereka tidak berani ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengira bahwa ketika kita membiarkan anak ini akan melawan kita, kepada kita, atau mengelunjak kepada kita. Innalladzi la yu'jibuhu al-uslubun nabawi aw yara anna ghairuhu afdal aw yudkhila alaihi tahsinat aw ta'dilat law kana murabbiyan li Ibn Abbas aw li Usama aw li Anas la fashila fi tarbiyatihim wa ghayyara tawjihatihim. Ya, kalau bukan karena Rasulullah SAW, ya tentu berat bagi kita untuk membiarkan ketika anak itu salah. Namun Nabi SAW memiliki metode yang berbeda, kelembutan, kasih sayang, perhatian. Walaupun Nabi menegur misalnya anak yang salah, tetapi anak, atau tidak menegur anak yang salah, tetapi anak itu akan tumbuh dalam dirinya rasa malu ke Nabi SAW. Ya. Bagaimana kita ketika kita salah dibiarkan, bagaimana perasaan kita? Itu kalau orang yang sehat itu merasa malu. Ya. Nah, inilah yang ditumbuhkan oleh Nabi SAW. Tapi terkadang kita tidak sabar. Ketika anak salah, sudah langsung kalimat kita ya, tidak pernah putus. Kalimat kita selalu bersambung di dalam menegur kesalahan-kesalahan daripada putra-putri kita. Wa hadza uslubun nabawi wal ahsan. Cara yang dilakukan Nabi ini cara yang terbaik. Terkadang memang anak ini ketika salah, ada tingkatan kesalahan itu. Ada dia lakukan bukan karena sengaja, tapi memang anak tidak faham. Kalau anak tidak faham, maka caranya memperbaiki dia kita ajarkan. Tidak boleh kita menghukum anak bila mana dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak faham kalau itu salah. Maka tidak boleh kita hukum. Kalaupun anak itu sudah tahu, kemudian dia melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi. Bisa jadi dia termasuk anak yang lupa atas itu. Bisa jadi dia lupa bahwa itu adalah kesalahan jika dilakukan. Dan ini yang kedua. Maka yang kedua ini tidak boleh kita hukum, mesti juga kita ajarkan dan kita peringatkan. Bila mana seorang anak melakukan kesalahan dengan kesadaran dan dia tahu bahwa itu salah, dilakukan berulang-ulang, baru kita berikan ya hukuman. Baru kita berikan hukuman, dan hukumannya tidak boleh sembarangan. Hukuman itu ada kaidah-kaidahnya. Kalau memukul enggak boleh di wajahnya.
Kalau memukul tidak boleh berturut-turut di satu tempat. Dan kalau memukul tidak boleh lebih dari 3 kali. Banyak kaidahnya. Kalau memukul tidak boleh menggunakan lecutan yang kalau tali itu kalau diikat simpul, enggak boleh. Enggak boleh di satu tempat berulang-ulang 3 kali. Kemudian tidak boleh menggunakan sesuatu yang bersimpul. Kemudian tidak boleh memukul di wajah. Tidak boleh memukul berulang-ulang. Tidak boleh, karena banyak kaidahnya dan harus kita tahu dulu. Kaidahnya, kalau anak itu melakukan kesalahan dengan dia kesadaran bahwa itu dia kesalahan dan dia tahu dan diperingatkan, tapi dia lakukan baru. Tapi selama misalnya anak tidak tahu, kita tidak boleh hukum. Cara memperbaikinya kita kasih tahu. Bila mana anak tahu itu salah, tapi bisa dia lupa, kita ingatkan lagi. Jadi tahapan terakhir itu adalah bila mana dia tahu itu ada sebuah kesalahan dan dilakukan juga, baru kita berikan hukuman. Oke, habibti fillah. Nah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti dia membiarkan kesalahan pada anak, tapi dengan uslub kelemah lembutan itu, sehingga orang merasa malu sendiri gitu atas apa yang ia lakukan, atas apa yang ia kerjakan. Naam. Kemudian di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihananil ubuwati yurshiduhum sallallahu alaihi wasallam ila makarimil akhlaq. Nabi dengan penuh kelemah lembutan dan sifat penyayang seorang ayah, dia mengarahkan kepada akhlak yang mulia. Ini metode Nabi. Kelemah lembutan yang dia berikan kepada anak-anak menunjukkan dia sebagai seorang ayah dan membimbingnya menuju akhlak yang mulia. Kita lihat contohnya di sini. Anas meriwayatkan, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Anas, jika engkau bisa, bila mana engkau menghadapi pagi hari atau bila mana engkau berada di sore hari, di dalam hatimu tidak ada rasa ghish, menipu, curang kepada saudara-saudaranya, maka lakukan itu. Bayangkan, bila mana di setiap pagi, setiap sore, di dalam hati kita tidak ada rasa ghish, menipu, ingin mengerjakan orang dan lain sebagainya, maka lakukanlah itu, kata Nabi SAW, faf'al. Artinya bila mana engkau bisa berada di pagi hari tanpa ada rasa dengki, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa ingin iri, dan tanpa ada rasa ingin menipu dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan, maka lakukan. Bila mana kita mampu setiap pagi, setiap sore seperti itu, maka lakukan. Tsumma qala li ya bunayya wa dzalika min sunnati, dan itu adalah salah satu sunnahku, kata Rasulullah. Setiap pagi, setiap sore Nabi SAW berusaha menjadi orang yang terbaik. Nah, itulah sunnah Nabi SAW. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Yang mencintai Rasulullah, maka hidupkan sunnahnya dalam keseharian kita. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku nanti dalam surga. Saya ulangi kalimat Rasul kepada Anas, wahai Anas, bila mana engkau mampu setiap pagi atau setiap sore kamu berada di dalam hatimu tidak ada rasa ghish, curang kepada saudaranya, kepada siapapun, tidak ada di hatinya rasa curang sedikit pun kepada siapapun, maka lakukanlah itu, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya bunayya dzalika min sunnati, wahai anakku, dan itu adalah bagian dari sunnahku. Wa man ahya sunnati, yang menghidupkan sunnahku, bayangkan, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku.
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka baginya surga, ya, maka baginya adalah surga. Atau ketika dia mencintai Rasulullah, wa man ahabbani, ya, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama ya Rasulullah SAW di dalam surga. Maka oleh karena itu, ahibbillah, perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Naam, ahibbillah, unzuru ya rahimakumullah ala ayyi syai'in yurabbi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-atfala hina yumsuna wa hina yusbihun. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak para sahabat di masa itu, atau generasi-generasi awal di masa itu adalah ketika berada di pagi dan di sore hari. Itulah waktu yang sering digunakan Nabi SAW untuk menghibur anak-anak sahabat di masa itu. Naam. Innahu yurabbihim ala qaulillahi ta'ala fasubhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun walau alhamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Ya, ini adalah ayat yang digunakan fayusabbihum wa yumassihim sallallahu alaihi wasallam ala taharatil qalb. Nabi menyuruh mereka agar mensucikan, ya, kemudian berada di pagi hari, mensucikan diri mereka, mensucikan hati mereka, ya, bersihkan dada kita dari apapun yang menjadi sifat buruk dalam diri kita. Jangan ada ghis kepada saudara kita. Jangan ada rasa benci, ya, kepada saudara kita. Jangan ada rasa bahwa kita tidak, ya, berada di atas. Ya, kita semua berusaha untuk menjadi orang yang baik insyaallah subhanahu wa taala, dengan tetap mempertahankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu kita lanjutkan bahwa di antara hal yang paling pokok, ya, untuk kita pelajari dan kita baca adalah wa yad'u lahum sallallahu alaihi wasallam wa yanhal aba anid du'a alaihim, wa yad'u lahum sallallahu alaihi wasallam wa yanhal aba an du'a alaihim. Di antara metode Nabi SAW yang dipakai oleh Rasulullah, mendoakan anak-anak dan kemudian melarang orang tua mendoakan dengan doa yang buruk. Nah ini, jadi kita ini sebagai orang tua lah hari ini, ya, bagaimanapun keadaan, mungkin kita pernah merasakan satu sikap yang mana anak kita bikin kita jengkel, Pak. Mungkin kita bikin marah, sakit hati barangkali, ya, anak-anak kita, ya. Maka bagaimanapun sikap dan perilaku anak-anak kita membuat kita mungkin sampai menangis, membuat kita mungkin bersedih luar biasa, maka jangan pernah mendoakan keburukan. Nah, di sini Nabi larang, Pak. Nabi mendoakan kebaikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa yang buruk. Pernah saya sampaikan kisah dulu, ya, kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya, kisah siapa masih ingat? Jureid, ya, masih ingat, ya, kisah itu. Sahib Jureid, ya, Jureid itu anak yang saleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dipanggil-panggil oleh ibunya 3 kali, ya, di dalam salatnya. Jureid merasa bahwa salat lebih utama daripada panggilan seorang ibunya. Sampailah ibunya mendoakan, jangan engkau cabut nyawa dia sampai engkau uji dia melewati para pezina. Ya subhanallah, didoakan buruk oleh ibunya. Ibunya kesal karena Jureid ini nggak datang-datang dipanggil. Ternyata dia memang sedang sholat. Bayangkan, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Jureid dipanggil karena ada seorang wanita yang mengaku bahwa anak yang dilahirkan olehnya adalah, ya, hasil hubungan, ya, dengan Jureid. Ya, semua orang marah karena Jureid apa? Orang alim, orang abid, bukan alim, abid. Ya tentu semua orang tahu kalau dia adalah ahli ibadah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika dia dipanggil
Dia mengatakan asabatni da'watu ummi. Ya, saya ini mendapatkan ujian karena karena doa buruk ibu saya. Bayangkan. Ujiannya luar biasa. Maka oleh karenanya ketika dipanggil oleh hakim dan dia mengatakan izinkan saya menanyakan kepada anak bayi ini siapa sebenarnya bapaknya. Ya subhanallah, dengan izin Allah. Maka dikenallah sahibu Jurid, anak kecil yang pandai bicara itu adalah temannya Jurid. Dia mengatakan bapak saya adalah pengembala kambing, bukan sejarah. Semua orang tahu. Di situ Allah SWT menguji dengan ujian yang berat. Bayangkan itu, Pak. Ya. Maka oleh karenanya ketika Nabi SAW mendoakan dan kemudian Nabi melarang untuk mendoakan keburukan, jangan pernah kita doakan keburukan untuk anak kita. Tolong jaga lisan kita. Tolong tahan emosi kita. Mungkin anak-anak ini membuat kita marah dan seterusnya, itu anak-anak. Tapi kemudian kita sebagai orang tua mampu untuk menahan emosi kita, ya, karena memang syaitan pasti menginginkan itu, ya, seburuk-buruk anak kita, Pak. Pernah saya katakan dosanya, kesalahannya belum sampai seperti kesalahan anak Nabi Nuh alaihi salam. Ya, anak Nabi Nuh kafir. Anak kita paling dia nggak mandinya telat, makannya nggak mau, ya kan, banyak main atau numpahkan air, pecahkan gelas, iya paling itu. Atau dia kelahi sama adiknya. Ya, itu semua adalah hal-hal yang biasa terjadi. Tapi bagaimana kita manage, ya, diri kita bisa mengakui bahwa ya bagus untuk kita lakukan ya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Sehingga apa? Sehingga betul-betul ya di dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kita ya subhanallah, bagaimana ya kita harus menjadi orang yang betul-betul berusaha memaksimalkan diri, ya, berusaha untuk menjadi ya orang yang baik, seorang ayah yang bagus. Begitu juga kita sebagai anak. Bagaimanapun kita sebagai hari sebagai anak, ya. Barangkali banyak dosa kita sama orang tua kita, banyak kesalahan-kesalahan kita yang mesti kita minta ampun kepada kedua orang tua kita. Walillahi. Nah, jangan sekali-kali doakan anak walaupun seburuk apapun keadaannya. Tolong jangan sampai. Karena Nabi mengatakan thalathu da'watin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua, ayah dan bunda untuk anaknya. Tolong kita bersabar dan tolong tahan lisan kita sehingga kita tidak mendoakan yang buruk. Kisah yang masyhur, kisah apa kemarin yang saya sebutkan? Abdurrahman Sudais, ya. Abdurrahman Sudais itu, Pak, waktu kecilnya juga malas ngaji. Ya, ibaratnya anak-anak di masa itu biasa, semua anak-anak kalau pergi bertemu kawan itu pasti main. Marahlah ibunya. Mesti didoakan oleh ibunya. Ya, di saat marah itu doanya apa? Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Itu marahnya luar biasa. Marahnya baik apa tidak? Baik. Kalau bisa kita doakan anak kita ketika marah itu yang baik-baik. Ya kan? Ya subhanallah, Abdurrahman Sudais dia menceritakan langsung. Saya bisa menjadi seperti ini adalah salah satunya akibat doa dari ibu saya. Bayangkan, ibunya mendoakan. Maka selalu minta sama Allah, Kak. Minta sama Allah untuk Allah perbaiki anak keturunan kita. Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka. Maka di sini Nabi SAW mendoakan dan kemudian melarang mendoakan keburukan. Seperti apa contoh? Anas menceritakan, Ja'at ummi, ya, Ummu Anas ila Rasulullah SAW. Ibunya Anas datang ke Rasul. Waqad zaratni albasatni izaran binisfi khimariha. Ibunya telah memakaikan ya sarung dengan separuh khimarnya. Ghita yudha ala ra'sil mar'ah. Ya, ini selendang, ya.
waradatni aw albasatni ridaan binisfi faqalat ya Rasulullah hadza unaisun ibni ataituka bihi yakhdumuka fad'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, ini Unais. Anas itu panggilan ibunya apa? Unais, panggilan kesayangan. Ya Rasulullah, ini anak saya Unais, saya bawa dia kepada kamu dan dia akan berkhidmat kepada kamu, maka doakan anak saya. Inilah hebatnya Ummu Anas ini. Orang lain bawa barang, bawa uang. Anas minta bawa Ummu Anas bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini Unais anak saya. Dia bawa dia kepada kamu, suruh dia apa saja yang kamu inginkan, tapi doakan dia. Masya Allah. Sehingga doa Nabi SAW untuk Anas ini mustajab. Apa doa Nabi untuk Anas? Siapa yang tahu? Banyak umurnya, terus banyak anaknya, banyak Allahumma aksir malahu wa waladu. Kata Rasulullah, ya Allah banyakkan harta Anas dan anaknya. Anas Masya Allah setelah itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan anak Anas sampai, maksudnya bukan anaknya langsung ya, tapi sampai dengan cucu-cucunya itu tidak salah sampai 100 orang. Anas radhiyallahu ta'ala. Allah berkahi ya keluarga ini. Makanya doakan yang baik. Walaupun hari ini ya anak-anak kita mungkin sudah gadis dan bujang, doakan semoga Allah berikan kepada kamu pasangan sebut apa yang kita inginkan ya untuk anak kita. Mana tahu doa itu mustahil. Kenapa kita doakan yang tidak baik? Doakan yang baik-baik saja. Apa salahnya kita doakan yang baik saja? Jauhkan doa-doa yang buruk. Mana tahu Allah ijabah doa kita. Yang bahagia siapa? Kita juga. Kalau anak kita suaminya baik, saleh, beriman, berilmu, bahagia anak kita sebagai mertuanya atau sebagai ayah dari anak kita, sangat bahagia. Dapat mantu yang saleh. Ya, doakan. Makanya Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il muqallab fil mali wal ahl. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan safar, kemudian pandangan yang tidak baik, dan kemudian hati yang selalu berbolak-balik ya, atau kondisi ya su'il muqallab fil mali wal ahl. Kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita. Makanya Nabi SAW suruh kita untuk berdoa di dalam kehidupan kita. Nabi melarang dari Jabir bin Abdullah, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Ada orang doakan keburukan untuk dirinya? Bisa jadi ada. Udah bosan hidup kan? Atau putus asa dari rahmat Allah, bisa jadi dia doakan. Mati jelas saya besok. Misalnya gitu. Atau doakan hal yang tidak baik. Na'udzubillah. Ya kan? Nabi mengatakan tentang bab ini bahwa di mana ya, Nabi SAW mendoakan agar selamat dari hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Nabi doakan Anas dan Nabi doakan yang lain. Sungguh sangat banyak doa-doa Nabi SAW tentang bab ini ya. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, Nabi melarang mendoakan untuk diri. La tad'u ala anfusikum, jangan doakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan doakan anak-anak kalian. Maksudnya jangan doakan keburukan untuk anak kalian. Wala tad'u ala khadimikum, jangan juga doakan keburukan untuk pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan keburukan untuk harta kalian. Contoh apa itu? Contohnya dia pergi pakai motor, tiba-tiba motornya rusak itu, padahal dia sangat urgent harus sampai jam itu pada tujuannya. Bisa jadi orang mengatakan menendang sepeda motornya, bukan kalimat-kalimat yang tidak baik pasti keluar, atau luar biasa macam-macam lah ya, celaan cacian keluar. Itu tidak kita inginkan dalam hidup ini. Karenanya Nabi mengatakan jangan doakan diri kalian keburukan, jangan pula doakan anak kalian keburukan, jangan juga doakan keburukan untuk pembantu kalian dan juga untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan naila fiha ata' fastajibul lakum. Maka tidak ada waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala bila mana ya sesuai dengan jam yang subhanallah waktu yang mustajab itu, maka
Allah akan berikan kepadanya dan Allah berikan ya untuk kalian. Maka oleh karenanya ikhwafillah, jangan doakan keburukan untuk dirinya, untuk keluarganya, ya, untuk anaknya, untuk pembantunya, dan juga jangan doakan keburukan untuk hartanya. Kenapa? Karena ini sangat merugikan. Ya, yang buruk hartanya siapa? Harta kita juga, ya kan, Bang? Nah, oleh karenanya jangan doakan keburukan. Kalau terjadi sesuatu, maka cukup kita akan qaddar Allah ma syaa fa'al, sudah. Kalau terjadi, atas izinnya itu terjadi, atas kehendaknya juga itu terjadi. Maka Nabi SAW juga mengatakan thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Nah, ini kita sampaikan, tidak ada doa yang 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan kalau itu adalah mustajab. Yang pertama apa? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Orang terzalimi, Pak, doanya mustajab. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang bersafar. Orang bersafar lebih banyak apa? Hari ini enggak banyak berdoa, hampir tidak ada orang berdoa. Kalau safar bagaimana? Selama safar itu handphonenya tidak ada, lihat handphone terus. Tidak ada doa sedikit pun. Padahal dalam safar itu doanya mustajab. Ya. Kemudian yang terakhir da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, itu mustajab. Jangan doakan keburukan untuk anaknya. Doakan apa saja. Apa saja, doakan kebaikan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Waqad yaghdab al-ab aw al-um 'ala al-walad fayad'u 'alaihi. Nah, ini kata Syekh, bisa jadi orang tua dan ibunya, bapak dan ibunya lagi marah, maka salah satu dari mereka mendoakan keburukan, waliyadzubillah. Wa hadhi ghayatul khuturah. Ini puncak bahaya yang luar biasa. Faqad tustajabu da'wah fayufsidul walad al-akthar. Bisa jadi dakwah itu boleh kembang, tapi merusak, banyak merusak anak-anak. Wa yadhunnu al-ahl anna al-walad la yazalu musyaghiban wa la yuridu an yutaraja amma huwa fihi min al-fasad. Itu tadi sebagian orang, sebagian keluarga, bahwa menutup gitu harapan pada putra-putrinya. Seakan ini anak enggak bisa bertaubat lagi. Udah rusak, udah hancur, binasa seterusnya. Padahal dalam hitungan detik, ya, Allah SWT mudah membolak-balikkan hati kita. Dalam hitungan kejap mata saja, ya, dia lakukan bahwa sesungguhnya anak-anak ini merasa bahwa bila mana dia melakukan kesalahan, merasa anak ini tidak lagi ada harapan untuk memperbaiki dirinya dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Maka ini metode yang kedua, di samping yang pertama tadi apa? Nabi SAW menjauhkan mencelah dalam mendidik, tidak mau menyalahkan walaupun dia salah, tetapi dia tidak mau mendidik dengan cara banyak mencelah. Justru yang seharusnya kita ajar orang dewasa, enggak enak kalau dicela orang, apalagi anak-anak, itu sangat mudah luka di hatinya. Yang kedua, Nabi SAW mendidik dengan penuh kasih sayang, ya, dan mengarahkan orang untuk berakhlak mulia. Itu kepada Anas dia menceritakan tadi, kalau kamu bisa di pagi hari dan sore hari, saat itu kamu tidak berbuat curang kepada orang lain, maka lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Maka di dalam hal yang seperti ini, maka sungguh sangat banyak ya hal-hal yang patut untuk kita ketahui bersama, bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan bagaimana dia menyentuh generasi awal daripada umat ini. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mendoakan, ya, kemudian melarang orang tua untuk mendoakan mendoakan kebaikan dan melarang mendoakan keburukan. Nah, ada 4, ya, ada 3. Kemudian yang keempat adalah wa yasta'zin sallallahu alaihi wasallam fima huwa min huquqim. Nah, Nabi akhlaknya, Pak. Misalnya ada ngumpul banyak orang, kemudian
nomor sekian itu ada anak-anak dan dia duduk sejak awal ikut dan seterusnya, maka Nabi SAW tidak langsung hanya membagikan kepada yang tua haknya, tapi menanyakan dulu kepada sang anak, apakah misalnya berhak kami lakukan ini. Ditanya dulu. Kalau dia ridha maka lakukan. Dan ini jarang kita lakukan dalam hidup ini. Ya kan? Kalau ada anak kecil duduk bersama kita, terkadang yang itu hak dia yang sudah dibagikan, terkadang kita anggap saja. Nah, tapi dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kita harus minta izin. Ya, kita sampaikan apa yang terjadi dan bagaimana ya kelanjutan bahwa sehingga anak ini tidak merasa bahwa dia tidak diperhatikan. Jelas ya, Alhamdulillah. Ketika memberikan sesuatu kepada ya dalam majlis, di situ ada anak-anak dan bila mana giliran dia mesti kita kasih. Jangan mantan anak nanti, kamu nanti gitu kan. Padahal dia sudah berhak untuk mendapatkannya. Terkadang soal begitulah kita ini. Anak-anak kita lupa bahwa mereka mencontoh kita dan kemudian melihat kita. Baik, ikhwafillah. Jadi Nabi di antara kemuliaan dari akhlaknya dia mengatakan ata'zan li an u'tiya haula, wahai anak kecil kata Rasulullah, engkau izinkankah aku untuk memberikan haula mereka yang tua tuh? Faqala al-ghulam la, anak ini katanya enggak bisa, harus beri saya, gitu kan? Wallahi la uthir binasibi minka ahada. Qala ya fatallahu wada'ahu Rasulullah sallallahu fi yadi. Subhanallah, Muhammad sayyidul khalq wa a'dhamuhu manzilah wa alahu makana yasta'zin sabiyah. Nah ini sekali lagi bahwa Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada kita gitu, bahwa hak anak itu nggak boleh juga diabaikan. Ya, sebagaimanapun ya tetap mesti kita perhatikan. Oleh karenanya jangan sampai hak anak tidak dikasih atau tidak diberikan ruang. Ya, padahal ya itu adalah hak mereka. Baik. Alhamdulillah rahmatullah. Kita lanjutkan. Nabi di antara metodenya adalah mendidik anak agar menjaga rahasia. Pernah dengar enggak kisahnya itu? Pernah dengar apa? Pernah dengar ya? Kisah yang dibuat oleh Nabi SAW itu, ya Abdullah bin Ja'far ya radhiyallahu ta'ala anhu qala ardafani Rasulullah SAW zata yaumin khalfah. Abdullah bin Ja'far menceritakan Nabi menggonceng saya di kendaraannya satu hari. Fa asarra ilayya hadithan la uhaddits bihi ahadan minan nas. Nah ini fa asri ilayya hadithan la uhaddits bihi ahadan minan nas. Ya, kemudian Nabi minta untuk menyampaikan satu hal yang hal itu tidak boleh disampaikan kepada orang. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita cermati. Wala syakka anna i'timana Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifal ala sir baini yabni jusur as-thiqati fi nafsi. Yang kalau kita dalam hidup ini ya bahwa anak-anak yang kita berikan perhatian, kemudian yang kita ajarkan, kemudian hal-hal yang lain, maka ini akan mengundang ya diri anak itu untuk lebih thiqah dan lebih percaya kepada dirinya. Dan akhirnya akhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ini Nabi menyuruh mendidik agar mampu menjaga rahasia. Ini diajarkan Nabi SAW ya, jangan sampai rahasia itu ya dibocorkan sama dia. Makanya kalau bicara hati-hati, jangan di depan kalau memang itu hal yang memang harus dirahasiakan, cari nggak ada orang gitu, hanya kita berdua misalnya. Dan itu salah satu metode yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk waktu? Ya, baik. Kita cukupkan demikian dulu. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Ya, iya Bu. Nah, orang terzalimi boleh mendoakan keburukan, tapi alangkah baiknya dia mendoakan kebaikan. Kenapa? Kalaupun terjadi hal itu, apa yang dia dapatkan? Ya,
Misalnya nih, kita terzalimi, maka orang terzalimi itu hati-hati, mustajab. Nah, maka apakah kita doakan buruk atau doakan yang baik? Sebaiknya mendoakan kebaikan untuk dia. Ya. Seburuknya. Ya itu kembali kepada yang berpunya, kembali kepada orang yang terzalimi. Ya. Kalau memang itu senang hatinya, maka dia doakan dengan doa itu. Ibu, kalau memang ibu senang hatinya mendoakan keburukan untuknya, ya doakan. Tapi dalam hal yang bab seperti ini, ke orang-orang terzalimi dia mendoakan, ini dibolehkan. Ya. Mendoakan orang yang sangat hak dia terzalimi, ya, dia sebagai orang yang lemah, haknya diambil orang. Nah itu jelas dia zalim, didoakan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada ini azannya. Azan dulu sebentar ibu ya. Nanti saya lanjutkan kisahnya sampai sebentar. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada sebuah kisah yang disebut oleh para ulama tentang bagaimana mustajabnya doa seorang yang terzalimi. Ada seorang laki-laki yang sudah berumur, lalu kemudian tiba-tiba dua
manusia yang sepasang laki-laki dan perempuan berbuat zalim kepadanya, kepada laki-laki tua ini. Tiba-tiba laki tua ini dipukul, lalu kemudian jatuh. Laki-laki tua ini mengatakan, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kekuatan dia kepadaku, maka tunjukkanlah kekuatanmu kepadanya. Dan kisahnya, ada seorang laki-laki tua yang sudah berumur, ada dua pasang entah pengantin baru, mereka anak muda, laki-laki perempuan berdua. Entah apa salahnya orang tua ini tiba-tiba ya dipukul kemudian jatuh. Lalu yang tua ini mengatakan, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kepadaku kekuatan dia, ya, maka aku minta kepadamu, tunjukkan kekuatanmu kepadanya. Hanya itu doanya. Lalu kemudian dia balik ke rumah, tiba-tiba laki-laki itu, suaminya, jatuh, ya, lalu kemudian jatuh kena kepalanya, langsung meninggal. Ya. Maka perempuan ini mengadu kepada qadhi. Dia mengatakan bahwa suami telah disihir oleh laki-laki tua tadi. Lalu dipanggillah laki-laki tua tadi dan dipanggillah istrinya. Lalu kemudian diceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Maka sang qadhi mengatakan, apa yang kau lakukan kepada laki-laki itu? Maka dia mengatakan, ketika dia memukul aku, maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, Engkau telah tunjukkan kepadaku kekuatan anak muda ini, maka aku minta padamu, tunjukkan kekuatanmu padanya. Itu yang saya minta sama Allah. Maka qadhi mengatakan, saya tidak bisa menolong, bahwa dia telah meminta kepada zat yang maha kuat. Nah, ini bahayanya orang yang terzalimi. Bila mana orang yang terzalimi mengangkat tangan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka khawatir kita, ya, orang yang menzalimi akan kena dan diijabah Allah SWT terhadap apa yang didoakannya. Jadi secara hukum bahwa orang terzalimi boleh dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah SWT agar Allah membalas kezalimannya. Karena Nabi mengatakan thalatsu da'watin mustajabat, 3 doa yang mustajab itu: doa musafir, doa yang terzalimi, dan doa seorang ayah atau orang tua, ibu dan ayah kepada putranya, kepada anak-anaknya. Maka boleh, ya. Maka oleh karena itu, ya, jangan sampai ketika safar itu hanya tidak pernah kita berdoa, tidur saja. Doa kepada Allah Azza wa Jalla karena doanya mustajab. Begitu juga, ya, orang tua doakan putra-putrinya selalu dalam munajat panjangnya, dalam sujudnya, dalam heningan malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang terzalimi, jangan sampai mereka, ya, dengan kezaliman kita kepadanya, dia mengangkat memohon kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat tangan memohon kepada Allah, lalu kemudian Allah akan ijabah doanya untuk kita. Maka berhati-hati kita terhadap sikap, perbuatan, kata-kata, sehingga tidak menyakiti hati orang lain, ya. Bisa jadi orang-orang yang terzalimi ini doanya belum dinampakkan Allah SWT di dunia, tapi bisa jadi itu ditabungkan oleh Allah doanya di hari kiamat kelak. Karena seluruh doa kita semuanya mustajab. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah wa inni ahmilu hammad du'a. Saya tidak pernah berfikir apakah Allah, ya, memberikan doa saja atau tidak, tapi yang menjadi pikiran saya bagaimana selalu saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika saya berdoa pasti di situ ada ijabah. Jadi masalah ijabah atau tidak itu adalah tugasnya Allah. Tugas kita apa? Berdoa. Terkadang kita ini malas berdoa dan kita sudah merasa banyak berdoa, tapi sesungguhnya kita tidak pandai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pandai memujinya terlebih dahulu, bersalat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, lalu minta untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Minta dulu untuk diri kita, baru untuk orang lain, ya, selalu minta. Dan bahkan kalau kita lihat Nabi SAW di dalam doanya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan, ya, permintaan-permintaan, tapi Nabi selalu memuji Allah Azza wa Jalla.
Dan inilah salah satu cara yang terbaik meminta kepada Allah itu dengan memujinya. Allah Maha tahu hati kita. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Bila mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ya apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Allah taala misal demikian pembahasan kita malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bulan Syawal, dan ini merupakan pertemuan terakhir kita menjelang bulan suci Ramadan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan sikap dan kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Ya, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepadanya. Allah kumpulkan kita dalam surganya. Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kesehatan kepada kita serta kekuatan, ya kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik dan maksimal. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara